Heterogen itu dia berbeda kemampuannya ya. Kemudian kalau homogen dia kemampuan yang sama. Selanjutnya, peserta didik yang pasif sebaiknya diberi tugas khusus dalam kelompok dengan catatan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan dapat memotivasi. Peserta didik yang pasif kita lihat. Nah, ini ada pasif juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat sekalian, calon guru profesional, insyaallah, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi untuk membahas soal tryout PMM ya. Jadi kali ini saya akan bahas yaitu soal IPA ya. Baru diberikan kesempatan lagi untuk membahas soal tryout ya. Bagi teman-teman yang ingin memesan refleksi studi kasus bisa cek di nomor saya, WA saya, dan soal-soal pembahasan lainnya bisa juga ditanyakan di nomor yang ada di sini ya Bapak Ibu. Baik, tanpa berlama-lama mari kita lihat soalnya. Saya harap Bapak Ibu guru simak juga soal saya, kemudian jika ada yang salah silahkan dikoreksi. Saya yakin Bapak Ibu guru lebih hebat karena ini jurusan Bapak Ibu guru sekalian ya. Silahkan dikoreksi kalau ada jawaban saya yang keliru di kolom komentar biar yang nonton bisa menyimak di sana Bapak Ibu. Soal pertama, perhatikan alat dan bahan berikut ya. Ibu Sayuti menginginkan siswanya melakukan praktikum dengan peralatan di atas secara berkelompok. Strategi pengelolaan kegiatan yang tepat supaya siswa mencapai tujuan pembelajaran dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju fotosintesis adalah A. Mendemonstrasikan pembuatan rangkaian Ingenhousz dan meletakkannya di beberapa tempat yang intensitas cahayanya berbeda. B. Membagikan tugas untuk membuat rangkaian Ingenhousz, ya agak susah sebutnya nih, dan meletakkannya di beberapa tempat. Kemudian membagi tugas melakukan uji amilum sesuai tahapan uji Sachs dari sampel daun yang berfotosintesis pada intensitas cahaya berbeda. Selanjutnya mendemonstrasikan pelaksanaan uji amilum sesuai dengan tahapan uji Sachs dari sampel daun yang berfotosintesis pada intensitas cahaya berbeda. Berbagi tugas untuk membuat rangkaian Ingenhousz dan meletakkannya di satu tempat ya yang cahayanya paling kuat. Saya kasih waktu sekitar 5 detik untuk Bapak Ibu jawab. Sambil Bapak Ibu menganalisa soalnya, saya ingin sampaikan bahwa sesuai penyampaian kebanyakan FR di tahap 1 bahwa di tryout PMM itu banyak keluar. Makanya kita semua mengarah ke sini, mengarah ke tryout PMM. Minimal mirip soal yang bakal kita jawab ya. Saya yakin ini soal yang ada di PMM sesuai dengan kisi-kisi. Baik, Bapak Ibu sudah jawab. Kalau dirasa terlalu cepat, silahkan di pause videonya. Kita lihat pembahasannya. Ini dia. Membagi tugas melakukan uji amilum sesuai tahapan uji Sachs dari sampel daun yang berfotosintesis pada intensitas cahaya berbeda. Dengan membagi tugas melakukan uji amilum, siswa akan lebih memahami konsep fotosintesis dan dapat mengembangkan keterampilan proses sains seperti mengamati, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Seperti itu Bapak Ibu. Jika jawaban saya keliru, bisa dikoreksi di kolom komentar biar yang lain juga bisa belajar mengamati di sana dan
membaca ya. Oke, kalau begitu jawaban yang tepat adalah opsi yang kedua ya. Ini dia. Membagi tugas untuk membuat rangkaian Ingenhousz dan meletakkannya di beberapa tempat intensitas cahaya yang berbeda. Oh, dari sampel Daud ya. Yang ini ya. Berarti bukan ini. Ya, oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada beberapa gambar. Perhatikan gambar berikut. Ya, saya tidak tahu apa namanya semua ini. Gambar-gambarnya ada gambar seperti daun juga. Bapak Guru Rahman menginginkan siswanya melakukan praktikum dengan peralatan di atas secara berkelompok. Rumusan indikator yang tepat mencerminkan siswa dapat menyelidiki bahwa warna cahaya adalah faktor yang mempengaruhi kecepatan fotosintesis. Tanpa terjadi kecelakaan kerja yang berarti adalah A. Mendemonstrasikan pelaksanaan uji amilum sesuai dengan uji Sachs dari sampel daun yang berfotosintesis pada warna cahaya sama hanya dilakukan guru dan para siswa supaya aman hanya melihat dan mengamati saja. B. Membagi tugas melakukan uji amilum sesuai tahapan uji Sachs dari sampel daun yang berfotosintesis pada warna cahaya yang sama. Dipadu lembar kerja siswa yang memberikan panduan penugasan peralatan secara tepat. C. Membagi tugas melakukan uji amilum sesuai tahapan uji Sachs dari sampel daun yang berfotosintesis pada warna cahaya berbeda. Dipandu lembar kerja siswa yang memberikan panduan penugasan peralatan secara tepat. D. Mendemonstrasikan peralatan uji amilum sesuai tahapan uji Sachs dari sampel daun yang berfotosintesis pada warna cahaya berbeda. Hanya dilakukan guru dan para siswa supaya aman hanya melihat dan mengamati saja. Selanjutnya, membagi tugas melakukan uji amilum sesuai tahapan uji Sachs dari sampel daun yang berfotosintesis pada intensitas cahaya berbeda. Dipandu lembar kerja siswa yang memberikan panduan penggunaan peralatan secara tepat. Silahkan Bapak Ibu pause dulu videonya kalau dirasa 5 detik itu terlalu cepat untuk menguji kemampuan Bapak Ibu sekalian. Sambil Bapak Ibu berpikir jawaban yang paling tepat, setelah ini saya akan bahas PJOK ya Bapak Ibu, dan selanjutnya PKN. Baik, sudah dijawab. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, ini dia membagi tugas melakukan uji amilum sesuai tahapan uji Sachs dari sampel daun yang berfotosintesis pada warna cahaya berbeda. Dipandu lembar kerja siswa yang memberikan panduan penggunaan peralatan secara tepat. Dengan membagi tugas melakukan uji amilum pada daun yang terpapar warna cahaya berbeda, siswa dapat secara efektif menyelidiki pengaruh warna warna cahaya terhadap laju fotosintesis. Pilihan ini juga memungkinkan siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan penting dalam pembelajaran sains. Jadi, jawaban yang tepat, coba kita lihat yang mana. Sepertinya B ya. Membagi tugas melakukan uji amilum sesuai tahapan uji Sachs dari sampel daun yang berfotosintesis warna cahaya berbeda. Oh ya, berarti C ya. Ini pengecoh ini. Opsi B ini sebagai pengecoh. Ingat, saya sering bilang kalau 5 opsi itu 3 jawaban salah, 1 jawaban benar, dan 1 jawaban pengecoh. Jawaban pengecoh itu tugasnya adalah mengelabui kita ya. Dia mirip dengan jawaban yang benar tapi beda. Yang membedakan di sini ada yang cahaya sama,
dan cahaya berbeda. Kalau kita buru-buru, kita bisa saja langsung pilih B ya. Jadi hati-hati, tetap tenang. Kita lanjut ke soal berikut. Salah satu capaian pembelajaran IPA fase D adalah peserta didik memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan yang benar untuk menghindari zat aditif dan adiktif yang membahayakan dirinya dan lingkungan. Pak Edi akan mengajar di kelas 9A, di mana beberapa orang peserta didik cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran. Mereka jarang berpartisipasi dalam diskusi, malas-malasan ketika mengerjakan prosedur, eksperimen, dan terlihat tidak fokus selama pembelajaran berlangsung. Untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, Pak Edi menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, di mana peserta didik bekerja dalam kelompok terdiri dari 4 orang. Manakah pernyataan berikut yang benar berdasarkan kasus di atas? Oh, ini langsung ada jawabannya ya. Ya. Oke. Jadi kita langsung saja ya. Ini dia langsung nempel jawabannya. Tapi tidak apa-apa. Katanya yang benar itu, ini yang saya maksud pilihan ganda kompleks. Jawabannya lebih dari satu. Beda zaman saya dulu, kalau pilihan ganda kompleks itu paling ada satu opsi A, B, C benar gitu ya. B, A, B, C, D. D di opsi A itu benar, seperti itu. A dan B benar. Kalau ini kita centang-centang saja, tidak lagi menggunakan opsi A, B, C. Nah, katanya yang benar di sini menurut pembahasan saya, silahkan dikoreksi jika salah ya. Nih, peserta didik sebaiknya dikelompokkan secara heterogen berdasarkan keaktifannya. Kita lihat, peserta didik sebaiknya dikelompokkan secara heterogen ya. Heterogen itu dia berbeda kemampuannya ya. Kemudian kalau homogen dia kemampuan yang sama. Selanjutnya, peserta didik yang pasif sebaiknya diberi tugas khusus dalam kelompok dengan catatan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan dapat memotivasi. Peserta didik yang pasif, kita lihat. Nah, ini ada pasif juga. Nih, peserta didik yang pasif sebaiknya diberi tugas khusus dalam kelompok. Jadi katanya peserta didik yang pasif itu diberi tugas di dalam kelompok, tugas khusus ya untuk mereka. Nih ya, heterogenitas kelompok mendorong kolaborasi, saling belajar antara siswa ya. Kalau homogen itu bahaya. Kalau aktif sama aktif, kelompok lain homogen agak di bawah standar, itu akan tidak terjadi keseimbangan. Yang ada hanya malah diam kalau semua siswa yang pasif kita kumpulkan. Tugas khusus ya, ini untuk siswa yang pasif dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa pasif dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi. Itu gunanya siswa pasif diberikan tugas khusus. Nah, itu tadi bonus ya, langsung dijawab. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Aktivitas peserta didik pada pelajaran IPA dituntut dalam menyampaikan ide atau gagasan untuk melakukan efisiensi pemakaian energi listrik ya, dalam kehidupan sehari-hari sebagai solusi dari kebutuhan dan penghematan energi listrik. Pembelajaran IPA tersebut sangat diperlukan di abad ke-21 ini. Tujuan pembelajaran IPA yang relevan untuk melatihkan kecakapan tersebut adalah A. Mengkomunikasikan hasil pemikiran tentang sumber energi dan penghematan energi listrik. Tidak ada A ya, hanya opsi-opsi saja. Opsi 2. Menghitung daya listrik total untuk solusi penghematan energi yang ada di rumah. Ketiga, mengidentifikasi besaran listrik untuk penghematan energi yang ada di rumah. 4. Menjelaskan jenis-jenis sumber listrik untuk efisiensi energi listrik. Terakhir, membedakan arti daya dan energi listrik dalam perhitungan rekening listrik di rumah. Nah, ini dia
kontekstual ya. Pembelajaran bermakna ya. Ini yang dibutuhkan di abad 21 ini. Silahkan dijawab Bapak Ibu Guru. Sambil Bapak Ibu Guru jawab, saya ingatkan lagi yang mau soal ini bisa hubungi nomor yang ada di video tadi. Kemudian bisa lihat di kolom deskripsi atau komentar, insya Allah. Kalau saya tidak lupa, saya akan simpan di sana nomor saya. Yang ingin memesan refleksi studi kasus dan soal-soal lainnya. Kita lanjut. Nih, mengkomunikasikan hasil pemikiran tentang sumber energi dan penghematan energi listrik. Soal ini menekankan pada kemampuan peserta didik untuk menyampaikan ide atau gagasan utama melakukan efisiensi penggunaan energi listrik. Pilihan jawaban yang paling sesuai dengan kemampuan ini adalah yang berkaitan dengan komunikasi. Kita lihat yang mana ya, mengkomunikasikan. Cuman satu yang mengkomunikasikan ini. Berarti opsi yang benar adalah opsi pertama ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Randy sedang membuat rencana pembelajaran tentang pembuatan magnet dengan cara induksi elektromagnetik. Persepsi yang paling tepat dilakukan Pak Randy adalah menggali pengetahuan awal siswa terkait rangkaian listrik dan sifat-sifat magnet, rangkaian listrik dan medan magnet, rangkaian listrik dan medan listrik, medan listrik dan medan magnet, medan listrik dan kuat arus listrik. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Kalau dirasa terlalu cepat waktunya, di pause ya. Sudah di pause baru lanjut. Begitu caranya. Karena kalau saya harus menunggu ngasih Bapak Ibu waktu sampai 1 menit atau 2 menit, durasi video saya bakal terlalu panjang. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah jawab. Kita lanjut. Jadi jawabannya adalah rangkaian listrik dan medan magnet. Industri elektromagnetik adalah fenomena di mana arus listrik yang mengalir dalam suatu konduktor menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Sebaliknya, perubahan medan magnet di sekitar suatu konduktor dapat menginduksi arus listrik pada konduktor tersebut. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah rangkaian listrik dan medan magnet. Ini dia. Jadi, kita centang nanti di sini. Klik. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Semakin banyak yang nonton, video ini akan semakin bermanfaat. Ini ada soal sedikit panjang. Bu Alia, seorang guru IPA, merencanakan pembelajaran discovery pada materi pencemaran udara yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah Gersang. Ia harus merumuskan konsep capaian pembelajaran atau CP yang paling sesuai dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Berikut ini beberapa langkah kerja ilmiah pada penerapan model pembelajaran tersebut. 1. Pemberian rangsangan. 2. Identifikasi masalah. 3. Pengelompokan peserta didik. 4. Pengumpulan data. 5. Pengolahan data. 6. Penentuan tema. 7. Pembuktian data. 8. Triangulasi data. 9. Menarik kesimpulan. Langkah kerja yang bukan merupakan bagian dari pembelajaran discovery adalah 1, 2, 3, 1, 3, 4, 3, 6, 8, 2, 3, 6, 6, 8, 9. Silahkan Bapak Ibu jawab dulu. Di pause ya, di pause. Biar enak, Bapak Ibu bisa tenang berpikir. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Nah, untuk soal ini, jadi yang benar itu adalah 3, 6, 8 ya. Kita lihat pembahasannya. Langkah 3, pengelompokan peserta didik. Nah, ini dia. Yang bukan merupakan bagian dari pembelajaran discovery learning. Selanjutnya,
penentuan tema. Mana penentuan tema? Nah, ini ya. Nih. Selanjutnya 8, triangulasi data. Triangulasi data. Nah, ini semua tidak termasuk atau bukan merupakan bagian dari pembelajaran discovery. Kurang relevan konsep inti pembelajaran discovery. Pembelajaran discovery lebih menekankan pada proses penemuan siswa secara mandiri. Jadi tidak berkelompok harusnya ya. Bukan pada pengelompokan siswa, penentuan tema yang sudah ada, atau teknik analisis data yang terlalu kompleks seperti triangulasi data. Ya, jadi tidak ada pengumpulan data katanya. Nah, temanya juga tidak ditentukan ya. Beda kalau problem based learning. Nah, ini lebih mengarah ke problem kayaknya. Dengan kata lain, pembelajaran discovery fokus pada proses siswa dalam menemukan jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan sendiri, bukan pada langkah-langkah yang lebih bersifat struktural atau formal. Yang kurang sepakat dengan jawaban saya bisa komentar ya, dari nomor 1 sampai sekian. Bagi Bapak Ibu yang sudah jawab, sudah berapa yang sama dengan jawaban saya, silakan berkomentar. Oke, itu saja dulu yang sempat saya bahas pada kesempatan kali ini. Ini sekarang sudah jam 12 ya. Ini udah jam 12 malam, tapi kita kejar tayang karena sudah ada yang ujian mulai Sabtu. Teman saya ujian tanggal 19 ya. Jadi saya usahakan buat videonya malam ini. Insyaallah besok PJOK dan dilanjut dengan PKN. Demikian, semoga bermanfaat. Bagi yang ingin memesan refleksi studi kasus, cek di nomor saya. Silakan chat saya. Kemudian yang ingin soal ini bisa, jangan sampai yang tahap 2 saya tidak sempat bahas soal lanjutannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.